Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami fungsional programming akan menjelaskan tentang hasil tugas akhir yang diberikan. Di mana judul yang kami uh, buat yaitu grocery billing system. Tentunya perkenalan terlebih dahulu dengan saya sendiri Muhammad Rizky Rustanto dengan NIM 384, ada Alvin Hidayat dengan NIM 389, ada Gilang Surya Manuril dengan NIM 352. Ini untuk pertama-tama pada tugas akhir ini kita disuruh untuk menggunakan functional programming perbuatan. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang kelas dulu, di mana kita dalam kelas ini kita membuat build app yang berisikan tentang konstruktornya sendiri yaitu init, yang berisikan tentang self dan juga dari init ini kita akan isikan tentang self root yang sama dengan root, yang dimana self root ini berguna dalam membuka kanvas nantinya pada jendela program yang kita buat ini. Lalu selanjutnya self root geometri, mana geometrinya ini ya, akan berguna dalam ukuran pada jendela yang kita buat. Karena ukurannya itu 1300 kali 700. Lalu dalam size-nya kita menggunakan lebarnya 1200 dengan tinggi 700 dengan min size atau ukuran yang minim sama dengan max size-nya yaitu 1200 untuk lebarnya dan juga height-nya 700. Nah, lalu untuk subroot-nya, subroot title yang dimana nantinya guna dalam memberikan judul kanvas yang kita buat. Nah, untuk sebelumnya kita menggunakan import random time csv mat dan juga date time. Juga kita menggunakan tag inter sebagai kanvas untuk pembuatan tamu. Lalu untuk selanjutnya dalam variabel tanggal ini kita menggunakan import datetime yang dimana datetime-nya ini berguna untuk menampilkan tanggal yang kita berikan atau yang kita inputkan pada hari itu. Misalnya kita menginputkan program pada hari Selasa gitu, nantinya pada bill-nya akan tertera pada hari Selasa tanggal sekian tahun sekian. Lalu choose name nantinya akan berisikan tentang string var yang dimana dari data yang diinputkan itu akan menyeting data tersebut berupa string. Nah, lalu sama halnya dengan C underscore code akan menyeting dari inputan tersebut berupa string. Lalu X random ini berguna untuk membuat bill-nya, bill dalam untuk apa? Ya mencatat nomor dalam bill tersebut yang dimana bill-nya tersebut berisikan tentang angka 1, 3, 9. Nah, dan itu akan di-random dari bisa 1, bisa 10, bisa 66, dan seterusnya sampai mentoknya itu 99. Sama halnya dengan Zebul. Zebul ini nantinya dari inputan tersebut akan mengubah dari inputan yang dimasukkan itu menjadi string. Lalu Zebul nomor ini akan men-setting dari inputan tersebut menjadi string juga.
lalu total barang menjadi integer dari item 0 sampai 4 ini sama juga. Lalu ini save harga, nah, dari apa variabel harga ini nantinya sama juga ya, dari inputannya nantinya berupa angka dan juga quantity. Lalu yang selanjutnya yaitu BG color. Nah, BG color ini berguna dalam background atau latar belakang, ya, di mana kita membuat warna dari backgroundnya tersebut menjadi dark red atau merah tua. Lalu font yang digunakan, font colornya yaitu white, dan juga label yang warnanya yaitu white, putih. Lalu kita di sini tentang detailnya, berisi tentang grocery billing systemnya, ada label brand, customer data, customer name, ada phone number, dan juga bill number. Nah, untuk lebih jelasnya uh, akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfian Hidayat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama yaitu pembuatan pada frame itemnya. Yang pertama kita membuat variabel F2 yang berisikan label frame-nya. Selanjutnya eh, ada variabel chevron, lalu ada teksnya yaitu item dan BD yaitu bordernya 10. Lalu ada relief ini untuk membuat eh, frame itemnya lebih 3D. Lalu ada BG yaitu background colornya, dan FG ini untuk font backgroundnya yaitu berwarna gold. Lalu fontnya yaitu Arial berukuran 20 dan bold. Lalu ada variabel F2 plus yaitu posisinya yang berisikan X-nya yaitu 1 dan Y-nya yaitu 180 dan width-nya lebarnya 325 dan height-nya yaitu tingginya 380. Selanjutnya pada frame kontennya. Pertama kita membuat variabel bed label. Eh, Label ini berisikan variabel F2 yang telah dibuat, lalu ada fontnya sama dengan yang di atas dengan ukuran 16, lalu ada font backgroundnya yaitu menggunakan label color. Selanjutnya backgroundnya yaitu menggunakan background color dan teksnya pada item 0. Lalu ada batch N yaitu berisikan entry yaitu untuk menginputkan atau memasukkan datanya yang berisikan sama seperti yang di atas dan dimasukkan pada variabel save item ke 0. Lalu ada bed and grid yaitu row, nolnya yaitu baris ke 0, kolomnya yaitu 1 dan ipad Y ini untuk paddingnya bagian dalam menggunakan Y-nya yaitu 5 dan X-nya yaitu 5 juga. Selanjutnya ada item ke satu yaitu menggunakan variabel face label sama dengan di atas, yaitu kita menggunakan label variabel F2 dan fontnya juga sama. Bedanya ini eh, datanya dimasukkan pada item ke satu. Selanjutnya Selanjutnya item kedua yaitu menggunakan variabel west label 1 dengan berisikan label yang telah dibuat dan variabel F2 dengan menggunakan fontnya Arial ukuran 16 dan bold. Untuk FG-nya sama dengan di atas, ini bedanya pada item keduanya. Lalu selanjutnya row-nya yaitu baris kedua pada kolom ke 0 dan padding X-nya 10
padding Y-nya 20. Lalu untuk entry-nya atau memasukkan datanya, kita menggunakan sama seperti di atas, disimpan pada save item 2 yang telah dibuat di atas. Lalu ada row-nya atau barisnya sama seperti di atas, baris kedua, kolom 1, dan padding pada dalam 5, dan X-nya juga 5. Lalu item ketiga sama seperti yang di atas, bedanya kita masukkan pada item yang ketiga dan barisnya ke yang baris ketiga. Untuk pad X-nya yaitu 10 dan pad Y-nya 20. Lalu untuk entry-nya yaitu sama dengan di atas, barisnya ketiga, kolomnya 1, dan padding dalamnya X5, padding dalam Y-nya juga 5. Selanjutnya item keempat. Untuk labelnya sama seperti pada item ketiga atau kedua. Bedanya ini dimasukkan ke item keempat. Lalu untuk row-nya atau barisnya keempat. Dan padding X-nya yaitu 10, padding Y-nya 20. Kolom untuk entry-nya, kolomnya 1, dan padding dalamnya Y yaitu 5, dan padding dalam X-nya 5. Lalu ada frame pada banyak barangnya. Selanjutnya kita menggunakan variabel F2 untuk label frame-nya yang berisikan chevron. Untuk teksnya kita berjudul quantity. Untuk back bordernya yaitu 10, reliefnya menggunakan style graph yaitu untuk menampilkan 3D. Lalu ada backgroundnya menggunakan background color variabel yang telah dibuat di atas. Lalu ada font background yaitu warna gold, dan fontnya menggunakan Arial ukuran 20 dan menggunakan bold. Lalu untuk place-nya yaitu posisinya X-nya yaitu 300, Y-nya 180, lebarnya 220, dan tingginya yaitu 380. Selanjutnya yaitu frame pada kontennya. Pada item ke-0 kita menggunakan variabel MeshN yaitu menggunakan entry untuk memasukkan input atau datanya. Ada variabel F2 dan bordernya menggunakan 8. Untuk reliefnya stylenya sama seperti di atas, menggunakan groove. Di teks variabelnya yaitu pada variabel save one 0, dengan barisnya yaitu 0 dan kolomnya 0, dan padding dalamnya yaitu 5, dan padding Y yaitu 13, dan padding X 10. Lalu pada item ke-1 yaitu menggunakan sama seperti di atas, ini dimasukkan pada save one 1, barisnya yaitu baris ke-1, kolomnya 1, dan padding dalamnya 5. Untuk padding luarnya Y-nya 13 dan pad X-nya 10. Selanjutnya pada item yang kedua, untuk entry-nya sama seperti item yang ke-1 dan ke-0, dimasukkan ke quant 2 untuk barisnya yaitu 2. Selanjutnya yaitu item ketiga, untuk entry-nya sama seperti di atas, tinggal memasukkan pada quant 3 untuk barisnya yaitu ketiga yaitu row-nya. Untuk item keempat sama seperti atas, tinggal memasukkan pada quant 4 untuk barisnya yaitu 4 yaitu row 4. Lalu ada kolom harga selanjutnya. Begini kan. Selanjutnya yaitu frame pada kontennya, yaitu pada item pertama kita menggunakan entry yaitu memasukkan data pada F2
menggunakan bordernya 8, untuk reliefnya sama di atas menggunakan groove. Teks variabelnya dimasukkan pada variabel harga ke 0. Lalu untuk barisnya yaitu seperti di atas, menggunakan baris ke 0, lalu item ke 1 sama seperti yang di atas yaitu item 0. Bedanya di sini tinggal memasukkan variabel yang selanjutnya yaitu harga 1 dan barisnya yang ke 1. Lalu selanjutnya item kedua sama seperti di atas, tinggal dimasukkan harga 2, variabel harga 2 dan barisnya yaitu kedua. Lalu ada item 3 sama seperti di atas, tinggal masukkan harga, variabel harga 3, baris yang ketiga, dan item keempat sama seperti yang ketiga, tinggal memasukkan harga keempat dan baris yang keempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Gilang. Ya, yang selanjutnya adalah pada pencetakan bill areanya. Sini pada line 51, kami menggunakan frame yang berbeda, yaitu dengan menggunakan variabel F3, di mana variabel F3 ini berisi tentang label dengan border 10, lalu reliefnya menggunakan groove, dan diletakkan pada X 850 dan Y-nya itu 180 dengan tinggi, dengan lebar 325 dan tinggi 500. Kemudian pada line 154 kita menggunakan variabel bill title untuk labelnya yang akan diisi oleh bill list dengan font Lucida ukuran 13 dan di bold. Lalu border 7 dan reliefnya groove. Kita menggunakan field X untuk peletakan bill title-nya. Yang kemudian pada line 158 kami menambahkan scroll bar untuk area print untuk tampilan bill areanya atau tagihannya, area tagihannya, dimana scroll bar-nya menggunakan F3 dengan orientasinya itu vertikal. Lalu kita menggunakan teks, dan untuk Y scroll command-nya yaitu ya scroll Y-nya, Y set untuk ke bawah atau ke atasnya, dan diletakkan di pack dengan di sebelah kanan, lalu deal dengan Y. Kemudian scroll Y variabel itu tadi dilakukan konfigurasi dengan command, yaitu mengambil sel variabel konstruktor text Y view. Di sini ada Y view. Kemudian di part keduanya dengan fill kedua dan expand-nya cuma 1. Selanjutnya pada line ke 165 kami menggunakan F4 untuk peletakan label frame, di mana judul total pada frame itu pada F4 dengan bordernya 10, reliefnya groove, lalu background menggunakan background color. Kalau tidak salah ini putih background color, merah. Lalu font colornya gold, dan untuk jenis fontnya itu Arial ukuran 13 dan di bold. Nah,
F4 ini diletakkan pada X 0 dan Y 560. Untuk lebarnya itu 400 dan tingginya itu 145. Nah, kemudian kami memiliki variabel cos M label. Ini untuk label yang nantinya akan digunakan untuk total dari quantity atau banyaknya barang. Di sini labelnya kami menggunakan fontnya yaitu Arial ukuran 15 dan default, dan font colornya itu label mengikuti label colornya, dan background colornya itu mengikuti background color. Background color label ini mengikuti background color variabel yang pada tadi dijelaskan oleh Astanto. Dengan teks barang, karena untuk total barang ya kita menggunakan teksnya barang. Lalu peletakannya pada row 0 atau baris ke 0 dari F4, frame F4, dan kolomnya itu kolom pertama. Kami memberikan padding atau bingkai luarnya yaitu 10 dan untuk X-nya dan 5 untuk Y-nya. Sebelah dari label ini kami meletakkan entry untuk memunculkan berapa banyak barang yang dibeli oleh pembeli. Di sini untuk pengaturan UI-nya, kami menggunakan frame F4 pada baris ke-0 dan kolom pertama. Karena label tadi kolom ke-0, maka pada entry-nya ini adalah kolom pertama. Untuk reliefnya group, relief tipe atau UI dari tulisannya. Lalu kami mengambil nilai pada variabel konstruktor total barangnya. Kami memberikan bingkai pada dalam dan luarnya sebanyak 2, 5, lalu 5 lagi. Yang selanjutnya adalah pada line 175 ada variabel grow score label. Ini untuk meletakkan label untuk total harga yang ada yang dibeli oleh pelanggan. Sini menggunakan frame yang sama pada label total barangnya yaitu frame 4. Lalu untuk model fontnya kita menggunakan Arial ukuran 5 dan keyboard. Lalu warnanya yaitu label color dan backgroundnya itu background color mengikuti backgroundnya. Dan untuk teksnya yaitu yang tadi barang yang sekarang total harganya. Grow label ini diletakkan pada baris kedua, di bawahnya yang harga atau yang barang pada kolom ke-0 karena labelnya ini dengan bingkainya 10 untuk X, 15 untuk Y. Lalu setelah itu di samping label kami memberikan entry di mana itu memiliki bordernya itu 8 kali grow, dan untuk isinya kami mengambil value dari variabel short total price-nya. Dan diletakkan entry-nya diletakkan pada baris ke pertama atau dalam angka biasa yaitu baris kedua dan kolom kedua. Karena di pemrograman 0 itu merupakan pertama, maka 1 ini adalah kolom kedua. Lalu untuk bingkainya sama dengan entry untuk total barang. Kemudian ke bawah ini adalah setting untuk buttonnya.
kami memiliki 4 button, yaitu untuk melakukan total pada quantity atau banyak barangnya, lalu total harga untuk mencetak bilnya atau tagihannya, dan untuk keluar dari aplikasi kami. Untuk frame-nya kami menggunakan F5 untuk membedakan. Tadi F4, sekarang F5. Dan kami panggil lagi root-nya, induknya, lalu nama frame-nya yaitu button, karena hanya menghimpun tombol-tombol yang digunakan. Bordernya 10, relief groove, background-nya background color, mengikuti color, dan untuk font warnanya yaitu gold. Font tipe Arial ukuran 13 dan default-nya. Untuk peletakannya itu berada di X400 dan Y560. Ukurannya 400 kali 145. Dan selanjutnya adalah pedalen 186, itu ada total button. Di sini ya, yang atas ini total button, kalau tidak salah itu sebentar. Nah, di sini pada total button yang atas, yang ini, itu digunakan untuk melakukan jumlah total dari kolom-kolom entry pada harga, pada frame harga. Frame harga itu dijelaskan oleh saudara Alfian tadi. Pada button ini yang digunakan adalah frame F4 yang sebelumnya. Lalu dengan buttonnya itu, di atas buttonnya yaitu total, background colornya background color, font colornya yaitu font color, variable font color, lalu tipe fontnya yaitu Lucida ukuran 12 dan default, bordernya 7 dan reliefnya glow. Di sini kami memberikan command atau pemanggilan fungsi, tapi karena diharuskan menggunakan fungsional programming, maka kami langsung membuatkan fungsinya pada command dengan fungsi lambda atau fungsi anonim, di mana isinya yaitu mengset variable konstruktor atau atribut konstruktor total food price-nya dengan melakukan penjumlahan atau sum dari value harga 0, harga 1, harga 2, harga 3, harga 4. Nah, math.fsum ini adalah fungsi untuk melakukan penjumlahan dalam suatu value, value list. Karena kami menggunakan list, maka dalam list sini untuk mengambil value dari variabel atribut konstruktor atau variabelnya yaitu dengan .get dan tk enter untuk mengambil value dari sebuah variabel. Maka di sini value harga 1 akan ditambah dengan value harga 2, harga 0, value harga 0 akan ditambah oleh value harga 1, lalu tambah lagi dengan value harga 2, tambah lagi value dengan harga 3, lalu tambah lagi dengan value harga 4. Dari sini setelah mengklik ini, kita akan mendapatkan jumlah sum atau jumlah total dari
variabel-variabel yang dimasukkan. Dan tombol ini diletakkan pada row 1, kolom ketiga, tepat di samping entry untuk total harganya. Untuk path X-nya, internal padding-nya X itu 20, untuk padding luarnya X, padding X luar yaitu 30. Yang selanjutnya ini ada total button juga, tapi yang satu ini peruntukan untuk one. One itu tadi adalah variabel yang menghimpun banyak barang yang dibeli oleh pelanggan. Untuk format dari UI-nya hampir sama dengan untuk total penghitungan harganya. Tapi di sini kan komannya yang berbeda. Men-setting total barang dengan melakukan penjumlahan yang pada total harga tadi adalah yang dijumlahkan adalah harga, sementara pada total barangnya yaitu yang dijumlahkan adalah banyak barang atau quantity barangnya. Barang 0 tambah barang 1 tambah barang 2, 3 tambah dan tambah 4. Nah, untuk kolomnya itu baris 0 kolom 3. Sifat X dan 4X-nya sama dengan total button untuk harga. Nah, setelah itu giliran button untuk mencetak dari tagihan untuk customer. Ini di sini button juga. Untuk UI settingnya itu sama, tapi menggunakan frame yang F5. Di bundle frame yang F5 ini. Menggunakan yang ini, yang kali ini untuk mencetaknya. Dengan teks judul teksnya yaitu generate bill atau pembuat bill. Untuk komennya, kami memanggil self atau fungsi bill area. Karena kami tidak bisa membuat dalam sebuah fungsi anonim ya. Maka kami membuatnya dalam fungsi biasa. Untuk peletakannya pada baris ke-0 dan kolom ke-1. Internal paddingnya itu 20, padding luar X 30, dan padding luar Y itu 5. Lalu yang selanjutnya ada, oh ya, di sini ada play button. Itu untuk menghapus dari print preview dari bill areanya atau tagihan areanya. Menggunakan frame yang F5, teksnya play bill list, dan backgroundnya background warna-warnanya itu sama dengan tombol yang lain. Untuk fontnya juga sama, bordernya sama, reliefnya sama, tapi komannya kami menggunakan fungsi anonim yang nanti command ini artinya ketika tombol diklik itu akan memanggil sebuah jenis fungsi anonim yaitu self-txt. Pada variabel txt ini semua akan dihapus. Tombol ini baris 1 kolom ke-1 internal padding X-nya 20, padding X luarnya 30, dan padding Y luarnya adalah 5. Ya, setelah button klik pada line selanjutnya yaitu pada 201 kami meletakkan button exit pada frame F5 dengan teksnya yaitu exit. Background untuk UI-nya sama dengan tombol yang di atasnya. Sementara untuk command-nya, kata untuk exit, maka
Ini bisa menggunakan fungsi anonim dengan lambda dan root atau Windows-nya akan destroy, tutup, dihancurkan. Jadi nantinya aplikasi akan menutup untuk selamanya. Tombol link diletakkan pada baris ke-1 kolom ke-7, yaitu kolom paling luar paling kanan, dengan paddingnya dalam luar itu sama dengan tombol yang lain, tombol di atas 20, 30 dan kemudian sebentar. Kemudian ada, ini adalah fungsi atau fungsi welcome soft, yaitu fungsi untuk melakukan print pada bill area atau area tagihannya yang akan berbentuk seperti ini. Di sini ada satu untuk menghapus teks yang berisi sebelumnya, mungkin belum, mungkin sudah diisi, dan menggantinya dengan bill. Ini bisa diganti dengan judul dari tokonya, toko yang mungkin menggunakan program ini, dan /n ini untuk melakukan menambahkan enter, sama dengan ini untuk hanya mempercantik dari tampilannya. Dikali dengan 35 itu peringkas. Nah, di sini ada untuk output yaitu yang akan diisi dengan value dari variabel atribut konstruktor tanggal di atas dengan format %d ini adalah hari, b itu adalah bulannya, dan y adalah tahunnya. Dan kita memberikan percantik ini tadi dengan sama dengan, lalu di bawahnya adalah bill nomor. Itu mengambil value dari variabel c underscore bill underscore nomor bill. Dan di bawahnya customer dengan mengambil value dari variabel underscore name, lalu di bawahnya ada phone number atau nomor telepon dari customernya dengan mengambil value dari variabel c underscore phone. Lalu di sini di bawahnya tidak sama dengan, lalu di bawahnya lagi ada produk garis tegak ini, quantity banyak barangnya, lalu price. Kemudian kita beralih pada bill areanya, fungsi bill area. Nah, di sini agak berandakan ya. Di sini pada bill areanya kita memanggil fungsi welcome shop di atas ini tadi. Lalu di atas ini ya pada fungsi shop, welcome shop-nya, di bawahnya akan ditambahkan text insert ini, akan ditambahkan dengan, nah di sini ini adalah untuk mengambil value dari variabel item, si string untuk nama barangnya pada item 0, akan spasi. Spasi ini berjumlah 17. 17 ini adalah untuk panjang dari kolom produk ini. Nah, sepanjang ini agar tidak melebihi sampai ke kuantitinya, agar tersusun rapi gitu. Nantinya 17 ini akan dikurangi dengan banyak karakter dari
item 0 itu sendiri, string item 0. Lalu di sini kami mengambil setelah nama, di sini ada nama produk, lalu banyak barangnya, quantity. Nah, di sini setelah nama barang, mengambil value nama barang dari value variable item 0. Kemudian di sini selanjutnya adalah kita mengambil value dari quantity atau banyak barangnya. Nah, self.quantity.get mengambil value dari variabel quant 0. Nah, untuk quant ini kami men-set max adalah 6 karakter. Nah, pada len ini, karena len hanya berfungsi pada string, kita menggunakan mengconvert integer, karena quant disimpan dalam invar atau integer menjadi string. Lalu di sampingnya adalah di sini setelah banyak barang yaitu harganya, harga barangnya. Nah, kami mengambil value harga. Karena di sini 0, maka value yang diambil adalah dari variabel harga 0. Di sini adalah harga 0. Nah, ini adalah flow control yang dibuat menjadi satu line. Nah, ini yang baru saja saya jelaskan akan dikeluarkan ketika self item atau isi dari variabel item 0 dan value dari variabel quant 0 dan value dari variabel harga 0 itu tidak sama dengan 0 atau akan dikeluarkan ketika ada isinya atau sudah terisi. Dan jika kosong atau tidak diisi, maka akan mencetak tidak ada apa-apa atau spasi di sini. Ini bisa dikosongkan juga, tapi kami mengisinya dengan spasi. Nah, untuk self insert yang di bawahnya ini sama, tetapi value yang diambil itu yang sebelumnya adalah item ke 0 atau 0, di sini 1, 1, uang 1, dan harga 1, lalu pada line 23 yang diambil adalah item 2, uang 2, dan harga 2. Dan begitu seterusnya mengikuti jumlah itemnya 1, 2, 0, 1, 2, 3, dan 4. Line 225. Lainnya pada line 226 ini untuk mempercantik ya, membedakan. Lalu yang pada line 227 ini adalah untuk mengeluarkan value dari total food price. Total food price ini akan dikeluarkan ketika nah satu ini yang saya tanda ini akan dikeluarkan ketika self atau atribut di dalam value total underscore food underscore price itu terdapat isinya atau tidak sama dengan 0, maka ini akan dikeluarkan. Tapi ketika variable total underscore food underscore price itu tidak ada isinya, maka tidak akan keluar apa-apa. Nah, tiga line ini terakhir, tiga line terakhir untuk melakukan sama dengan jika tanda kurung untuk window-nya objek ini untuk memanggil kelas dari build up
dengan mengisi pasal kerja dengan root. Lalu root.main loop agar window tidak tertutup secara langsung. Mungkin bisa dilakukan demonstrasi. Nah, ini adalah UI dari program project akhir kami. Mungkin bisa diisi ada customer name, saya, lalu kan nomornya kita isi random ya. Ambil nomornya ini menggunakan random tadi atau fungsi randomnya per random dari 1 sampai 99. Ada item 0 itu ada sampo, odol, sabun, teh, sampai yang ada kuantiti atau banyaknya. Harganya 1.000 sampo, 5.000 untuk odol, 10.000 untuk sabun, dan 50.000 untuk teh, rambut jelas 10, dan 2.500 untuk wayang. Setelah itu kita bisa menghitung total banyak barangnya dengan mengklik kotak. Pada entry quantity atau 0, 1, 2, 3, dan 4 ini nantinya akan ditambahkan dan diletakkan pada barang. Kami menggunakan sum tadi, 4 sum. Nah, pada total harga ini hampir sama dengan barang karena menggunakan sum, menjumlahkan semua dan meletakkannya di sini. Setelah itu kita bisa melakukan generate bill yang nantinya akan ditampilkan tagihan. Nah, bisa dilihat pada bill list-nya, frame bill list. Ini adalah output dari tagihan, salah satu tagihan seorang customer. Sini produknya sampo, odol, sabun, teh, dan bayam. Kuantitinya sama 1, 1, 3, 10, 1. Harganya juga menyesuaikan yang diinputkan oleh admin. Kemudian pada button clear bill list, ketika diklik akan terhapus bill listnya. Dan ketika generate bill diklik kembali, akan muncul lagi. Untuk exit ini akan menutup program software ini, aplikasi. Mungkin bisa. Oke, baik, mungkin itu saja. Mungkin dapat Bapak jelaskan model grocery. Mungkin apabila ada salah kata atau hal yang berkenan bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.